Oke, ini adalah cerita full Boruto terbaru chapter 57. Nah, setelah aksi Code menemui Eida dan kondisi para Kage sekarang ini, cerita ini dibuka dengan saat adegan Code sendiri sangat marah. Ternyata Boroshi sialan itu harus melanggar perintah Jigen dan mengawetkan Eida. Code yang tidak mengetahui apa rencananya itu, tapi menurutnya hal ini sudah suatu kesalahan besar. Sepertinya nih, Code dan Eida ini akan menjadi partner yang berbahaya dan paling diwaspadai para Kage ketimbang Jubi lebih dahulu. Karena di sini Code akan menjadi sumber masalah terbesarnya. Oke, relax, ini akan menjadi cerita yang menarik, but kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jalannya cerita Boruto chapter 57 secara keseluruhan, partner untuk Code. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, cerita dimulai di mana Code ini bergumam ada alasan kenapa ia yang merasa Boro berkhianat tetapi tidak langsung melenyapkannya. Ya, Code hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan ditambah lagi, jika Boro memancing amarah Jigen, maka dialah yang pada akhirnya harus menyingkirkannya. Meskipun melenyapkan seorang teman baik adalah sesuatu pengecualian untuk Code. Di sini Code tidak pernah membayangkan bahwa orang dalam balik kita sebut kapsul itu, si Eida, akan sangat berguna. Code berupaya membangunkannya dan kita akan berbicara dengan yang tahu segalanya itu. Dia mengatakan seperti itu kepada Bug. Ya, meskipun awalnya diberitahu Bug jika Eida bukanlah orang yang gampang untuk diperintah, Bug bahkan mengatakan hal seperti ini untuk Code. Kau dengar Code, Code tak bisa memaksanya untuk mematuhimu dengan kekuatan saja. Dia berada di tingkatan yang berbeda. Lalu, cash, Code marah lalu membuka pintu itu dengan cakar di tangannya yang sudah berubah. Sesaat di mana asap itu mulai banyak keluar, cerita berganti ketika rapat para Kage ini dimulai. Nah, Shikamaru dan Naruto itu mulai menjelaskan lewat konferensi daring antara para Kage. Mereka mengatakan jika targetnya adalah Code Benteng Kara, dan file ini adalah berisi detailnya. Saat ini patroli Konoha itu baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun semuanya gagal karena markas Kara sendiri itu terletak di dimensi lain dan dikatakan bahwa ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat. Itu juga menurut sumber dari Amado. Dan sementara patroli Konoha juga melaporkan bahwa beberapa di antaranya itu tidak aktif dan sudah rusak. Di sini sepertinya Code itu sudah mengantisipasi untuk para shinobi mendapatkan informasi lebih dulu, dan inilah Shikamaru mengatakan asumsi bahwa dia Code mungkin sudah tahu jika Amado bergabung dengan Konoha. Nah, meskipun sempat ada pertanyaan dari Kurotsuchi tentang apakah tidak ada fasilitas yang lain tersisa di markas Kara itu, nah Shikamaru akhirnya mengatakan kembali bahwa saat ini tidak ada petunjuk dan misi, semuanya itu gagal. Code sepertinya cukup cerdas untuk tak muncul di perburuan kali ini. Di sini para Kage itu menanyakan motif yang dimiliki itu semua. Lagi-lagi di sini tuh Shikamaru yang menyimpulkan bahwa kami rasa dia memiliki masalah utama. Yang pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki, dan khususnya adalah pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Dan yang kedua, motifnya adalah merawat pohon suci dari ekor 10 sendiri. Nah, momen inilah yang membuat Kazekage itu bahkan terkejut jika makhluk seperti itu masih ada dan kita akan dijavu melawannya. Naruto mengatakan jika itulah kemungkinan terburuknya, itulah kenapa kita harus menemukan Code sekarang untuk menggagalkan rencana tersebut. Dan dalam situasi seperti ini, sebenarnya Darui juga masih melancarkan satu pertanyaannya. Hokage, ilmuwan Amado yang di tempatmu saat ini, apa dia benar-benar bisa dipercaya? Aku memang percaya pada kalian di Konoha, tetapi ketergantungan pada si brengsek yang tak lama itu ada di pihak organisasi musuh. Kau sendiri yakin dia tidak memanfaatkan Konoha untuk kepentingannya sendiri? Pertanyaan Darui ini memang realistis dan masuk akal sih. Dan Naruto mengatakan jika secara pribadi dia tidak sepenuhnya percaya 100% kepada Amado, namun sampai saat ini Amado itu membuktikan dirinya ketika Ishiki datang ke Konoha, dan bisa dikatakan tidak berlebihan untuk bilang bahwa tanpa bantuannya desa ini pasti sudah musnah. Jadi itu adalah hasil yang nyata. Nah, Kurotsuchi yang paham situasi saat ini langsung mengatakan jika sepertinya itu memang bukanlah sandiwara. Sepertinya nyawanya sendiri memang sudah diincar, dan intel dari dirinya sendiri setidaknya sampai sejauh ini bisa sangat dipercaya. Lalu Gaara yang penasaran menanyakan seperti ini, bagaimana dengan karma Momoshiki Naruto? Apa Boruto itu baik-baik saja?
Benteng Kara Sikut itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini juga memiliki hal yang lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki, apakah kau bisa melawan putramu sendiri? Maaf sudah mengatakan hal seperti ini, Naruto. Ya, sebagai perwakilan Konoha dan sebagai seorang Hokage, Naruto mengatakan akan kulakukan apa yang harus kulakukan. Oke, selepas itu scene ini berganti di mana Naruto menemui Amado. Di sana Pak Tua itu mengatakan jika sebelum Naruto ke sini ia baru saja berbicara dengan Sasuke dan dia juga sudah bersiap kapan saja jika dibutuhkan. Nah, Naruto memang dilema jika putranya itu benar-benar akan menjadi seorang Otsutsuki dan ia akan melawannya sendiri. Tetapi Naruto itu memutuskan akan lebih memilih untuk tidak mempercayainya dulu hingga saat itu benar-benar terjadi. Nah, Amado akhirnya itu mengatakan jika tidak hanya Naruto, dia sendiri dahulu juga punya seorang putrinya dan tahu perasaan Naruto sekarang. Momen inilah yang membuat Naruto itu terkejut jika Amado ini punya keturunan. Namun dia sudah meninggal 12 tahun lamanya. Dan menurut kalian kira-kira siapa ya putri dari Amado ini? Jika sudah 12 tahun tidak ada, apakah benar itu adalah Aida? Nah, lalu tiba-tiba tap, Amado mengeluarkan sebuah obat yang awalnya dibuat untuk melemahkan Byakugan. Di sini Amado itu melakukan semua itu untuk opsi lain mengalahkan Jigen. Kita tahu pada dasarnya asal-usul Byakugan adalah pada Otsutsuki. Jadi dengan melemahkan Byakugan itu akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel pada diri Boruto. Tetapi Amado juga memperingatkan Naruto sendiri untuk mempertimbangkan ini karena efek sampingnya tidak ada yang tahu. Bisa saja kemungkinan terburuk dia bisa mati atau bisa menekan perubahan sel tersebut. Nah, menurut Amado yang bisa dilakukan saat ini adalah pembatasan. Nah, momen akhirnya berganti di percakapan di tempat Boro itu. Code mengatakan seperti ini. Selamat pagi Aida, namaku Code. Maaf sudah membangunkanmu seperti ini. Nah, di sini terlihat Aida bodoh amat. Ia merasa tidak mempedulikan Code sama sekali dan hanya berjalan melewatinya. Nah, yang menarik nih, Code itu merasakan hal yang aneh di mana jantungnya itu berdetak cepat secara tiba-tiba dan ia yang hanya melirik Aida karena tidak mempedulikannya itu. Lalu jemari tangannya itu memunculkan cakar yang siap untuk menerkam Aida Kara dan cas, cakar itu langsung menembus tubuh dari Aida sendiri. Nah, di sini lagi-lagi Aida itu digambarkan tidak peduli sama sekali. Malahan ketika Code mengatakan berhenti, kau bahkan tidak akan membuatku senang. Saya datang ke sini untuk berbicara denganmu Aida, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Jika kamu tidak memberikan informasi kepada saya hanya akan menghancurkanmu sekarang. Dan di sini akhirnya Aida berbicara. Coba saja jika kau bisa. Nah, tanpa basa-basi akhirnya Code itu menyerang dengan tangannya itu. Tetapi uniknya ketika tangan itu digerakkan, Code tidak bisa memajukan tubuhnya lebih jauh. Dan ibu jari itu mulai bergetar. Dia sangat panik dan tidak percaya bahwa ia tidak bisa bergerak seperti yang ia perintahkan untuk menyerang Aida. Code yang penasaran itu langsung berteriak, apakah ini salah satu kemampuannya juga? Dan untuk kali kedua akhirnya Aida itu berbicara. Maaf Code, aku tidak mencoba mengabaikanmu, tetapi aku sudah tertidur sangat lama. Kau tahu, aku khawatir tentang bau mulutku sendiri. Lalu Aida menyapa Bug dan melanjutkan, tunjukkan Code ke bar dan aku akan ke sana setelah selesai bersiap-siap. Nah, Code sendiri setelah duduk di ruangan itu ia tambah penasaran tentang Aida kepada Bug. Dia berkata seperti ini, kau apa pendapatmu tentang Aida Bug? Nah, Bug mengatakan bahwa Code ini telah jatuh ke dalam pengaruh Aida sekarang ini dan sepertinya memang benar. Code itu menyatakan di mana jantungnya terus berdegup dengan cepat dari tadi. Bug mengatakan jika Code sekarang ini sangatlah bodoh dan itu adalah salah satu kemampuan dari Aida. Dia mencuri hati Code. Nah, itulah kenapa kau tidak bisa menyerangnya beberapa waktu lalu dan sekarang kau telah dipermainkan olehnya Code. Dan kita tahu nih bahwa Aida ini sendiri juga memiliki mata yang disebut sebagai Senrigan dan itu adalah mata yang khusus dimiliki oleh Aida sendiri. Nah, di sini Code itu tambah terkesan kepada Aida Kara. Lalu scene berganti ke Aida. Setelah ia bersih-bersih dan melihat ke cermin, ia mulai berjalan dan menghampiri Code saat itu sembari menjelaskan kekuatan dojutsunya tidak seperti yang persis dibayangkan oleh Code. Code terlalu berlebihan. Kekuatan itu tidak sebagus itu. Saat itu Aida menjelaskan lebih detail lagi. Misalnya kemampuanku ini seperti kamera pengintai yang ditempatkan di setiap ruangan di seluruh penjuru dunia ini dan Aida bisa mengaksesnya kapan saja. Aida dapat menyapu semua hal sepanjang hari, di mana pada dasarnya adalah mata yang sangat membosankan, tetapi dia bisa melihat sesuatu yang menarik sesekali saja jika dia ingin sekali. Oh ya, Aida di sini tuh juga mengetahui jika Ishiki ini sudah mati, bahkan ia mengetahui soal kekalahan Ishiki yang memalukan itu. Dan sebelum itu dia berbicara kepada Code. Dia mengatakan bahwa jiwa Ishiki yang telah meninggal itu masih saja merengek. Dan mendengar beberapa penjelasan Aida itu, Code terkejut dengan mata Senringan tersebut. Nah, ia bahkan bertanya lebih jauh soal dojutsu tersebut.
Nah, Eda mengatakan hal-hal yang bisa ia lihat meskipun itu sangat sulit untuk dijelaskan, dimana ia bisa melihat ke momen adegan dengan tepat. Eda juga bisa melihat ke momen masa lalu, namun dia tidak bisa melihat ke momen sebelum dirinya lahir. Jadi jika kau bertanya tentang berapa tahun bisa melihat ke masa lalu, jangan tanya saya untuk menjawab hal yang bodoh seperti itu, Code. Itu yang dikatakan oleh Eda kemarin itu. Nah, selepas itu Code sempat menanyakan, apakah kau bisa melihat ke masa depan juga, Eda? Nah, di sini dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena dia tidak memiliki kemampuan melihat ke masa depan seperti itu. Dan saya hanya bisa melihat ke masa kini secara langsung atau mengambil adegan dari masa lalu. Dan dari jawaban Eda itu juga menambahkan dan menebak bahwa alasan Code menemuinya adalah ingin tahu cara melepas limiter yang telah ditanamkan Amado ke tubuh Code sendiri. Inilah yang membuat Code itu takjub lagi, di mana Eda ini benar-benar bisa melihat niatnya dengan sangat jelas. Nah, Code mengatakan selain itu ia juga ingin membunuh Hokage Naruto dan Uchiha Sasuke, namun ia ingin menghindari masalah jika Eda bisa membantunya. Namun di sini Eda itu menjelaskan jika semua hal itu hanyalah Amado yang bisa melepaskan limiter tersebut, di mana hanya mata Amado untuk melihat autentikasi tersebut dan kata Amado sendiri untuk mengeluarkan perintah. Namun Eda tidak bisa melihat kata dan perintah Amado sendiri. Nah, di sini Eda itu juga menambahkan bahwa mata Amado ini tidak sesederhana itu karena mata Amado ini telah dimodifikasi dengan sains ninja yang sangat rumit. Artinya kau harus memaksa Amado untuk bekerja sama, atau salah satu pilihannya adalah pergi menemui Amado dan mencungkil mata tersebut. Nah, di sini Eda itu juga menambahkan bahwa tidak ada gunanya menyerang Konoha sendirian. Hal ini mengacu terhadap apa yang terjadi pada Delta Kara. Lalu Code menanyakan, apakah Anda juga membenci Amado? Apa karena ia memodifikasi tubuhmu, Eda? Nah, di sini Eda itu mengatakan seperti ini. Sebelumnya, Code, apakah kau menyukaiku? Ya, aku menyukaimu, jawab Code. Aku terobsesi denganmu cukup lama sekarang, dan begitulah perasaanku sebenarnya. Tetapi di saat yang bersamaan, aku juga penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Perasaan ini seperti benar apakah nyata, atau ini palsu karena kemampuan yang Anda ciptakan sendiri, Eda? Namun Code ini juga menambahkan untuk jangan salah paham, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan personal Code sendiri. Code hanya ingin tahu tentang kemampuan Eda dan ia berharap mulai sekarang mereka bisa menjadi partner untuk bekerja sama. Nah, Eda itu akhirnya menjelaskan semuanya bahwa Code sebenarnya tidak baik untuk Eda. Semua orang adalah budak tawanan Code, tidak peduli siapa mereka dan apakah kamu mengerti betapa membosankannya hal-hal tersebut. Budak tawanan di sini yang dimaksud itu adalah budak cinta sepertinya. Nah, terlepas dari bagaimana perasaan Code, menurut Eda, Code sendiri bukanlah orang yang paling ingin mengetahui informasi itu. Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa ia tidak yakin apakah orang-orang ini bisa jatuh cinta dengannya sendiri. Dia tidak memahami sifat mereka yang sebenarnya tentang perasaan mereka satu sama lain. Nah, itu semua karena kemampuan Eda sendiri adalah mencuri hati mereka, di mana itu melawan keinginan mereka sendiri. Jadi ini adalah jawaban yang benar atas pertanyaan Code sebelumnya, dan kau tahu Code, Amado merebutnya dari saya. Nah, kemampuan untuk mengalami cinta yang biasa penuh dengan gairah itu, dan aku tidak bisa memaafkannya untuk itu, dan itulah sebabnya aku sangat membenci Amado. Nah, inilah hal yang membuat Code itu menyimpulkan jika selama ini Boro juga menjadi budak-budak tawanan untuk Eda dan dia tidak bisa membuangnya karena hal ini. Namun satu pertanyaan mendasar Code, kenapa Jigen bisa melakukan itu dan memerintahkan untuk membuangmu saat itu, Eda? Nah, Eda itu mengatakan jika Jigen adalah pengecualian untuk hal itu semua, jadi Eda itu tidak bisa mencuri hatinya. Di sini terungkap fakta jika ada dua jenis hati yang bahkan tidak bisa dicuri oleh Eda sendiri. Pertama adalah saudara-saudara dan kedua adalah Otsutsuki. Pertanyaannya siapa nih saudara-saudara dari Eda sendiri? Apakah Amado? Oke, Eda juga sempat menyinggung soal Kawaki. Code, bukankah dia seorang Otsutsuki juga? Nah, Code itu langsung paham jika Kawaki itu mungkin tidak terpengaruh kepada kemampuan Eda dan dia bisa menjadi subjek untuk hal itu. Ya, cinta biasa penuh gairah dan yang diinginkan oleh Eda sendiri. Nah, di sini mungkin Kawaki akan terlihat seperti pangeran di mata Eda sendiri, begitupun Boruto yang memiliki karma seperti Kawaki. Ya, bahkan Eda ini mengatakan, ya, Boruto kun dia bagus dan keren juga. Oh ya, sebagai penutup, Eda ini juga mengetahui jika para kaki sekarang itu telah melakukan konferensi mencari keberadaan Code sendiri. Namun mereka kesulitan menemukan di mana Code sekarang, dan Eda tahu detail tentang semua hal itu. Lalu Eda dan Code bersulang bersama untuk tujuan mereka masing-masing. Ini akan jadi semakin menarik sih ke depannya. So, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai jalannya full cerita Boruto chapter 57, partner untuk Code. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you dalam nonton konten DRTV and we'll be come back.